Saya Muslim Bang Zuma. Oke, Abang, makasih. Selamat malam Bang. Malam Iya, juga. iya. Tadi saya Assalamualaikum. dijampak sama Bunda Rahma Bang. Siap. Malam. Oh, ada Bunda Rahma di bawah. Hmm? Begitu Apa? ganti. Siap. Gimana? Halo Bang. Iya, halo juga. Saya Halo. ini terakhir Bang, saya pernah baca fakta sejarah sih Bang. Saya bukan fakta sih, lebih ke saya pernah baca sejarah kan. Kalau sebenarnya Maulid itu kan apa? Ajaran yang diambil oleh ahli sunnah dari Syiah. Iya nggak sih Bang? Gimana, Abang tahu gimana? Syiah kan? Tahu. Gimana, gimana? Gimana? Ajaran? Ada suaranya. Halo? Suara saya nggak kedengaran ya? Halo, halo? Halo Bang, gak ada suaranya tadi Halo? Bang? Ada. Ya, di mana tuh Bang? Apa Benar tuh? nggak sih Bang? Kalau Apa tuh? Maulid itu ajaran yang ditarik oleh ahli sunnah ke dalam umat Islam. Sudah saya katakan, Maulid itu bukan disunahkan, apalagi wajib. Enggak gini Bang. Abang tahu Syiah kan, orang yang munafik yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi kan Bang? Tahu? Ya, jadi kan saya pernah baca sejarah kan, kayak ahli sunnah yang itu kan orang Syiah yang awal pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad kan, terus ditarik oleh ahli sunnah ke dalam ajaran umat Islam yang ada di Indonesia. Benar nggak sih Bang? Kalau itu enggak, bukan dari Syiah. Memang keinginan umat Islam itu untuk mengucapkan syukur kepada Allah telah mengutus seorang nabi di atas muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Itu enggak ada kaitannya. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam, Maulid, ya itu kan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengutus seorang nabi. Gitu. Karena kami rindu kepada beliau, sayang kepada beliau, maka kami peringati hari lahirnya dengan bersyukur. Karena Allah telah mengutus hataman nabiyyin, penutup para nabi. Tapi itu bukan merupakan hal wajib. Begitu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau pada saat hari lahirnya beliau puasa. Ya sama seperti kami, umat Islam sudah mulai juga melakukan hal yang sama. Tidak lagi merayakan berlebihan pada saat mereka ulang tahun. Tapi kebanyakan justru mereka sudah mulai puasa atau berbuat baik. Begitu ganti. Dinda Ardiansah ada di bawah. Naik aja. Temani aku ngobrol dek. Nggak ada konten soalnya. Naik aja di sini. Asik. Ya, mari kita ngerumpi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi nggak enak ini karena saya pengen dapat ilmu dari Bang Zuma. Saya dengerin Ilmu dulu apa aja pula? Bang. Ilmu apa pula ini? Enggak, masalahnya saudara Kristen kita nggak ada. Oh gitu. Capek saya. Iya, udah 1,5 jam. Tadi Daniel ada ini di bukan Kristen Gurunda. beliau Kristen tapi ini sudah nggak terlalu percaya, nggak yakin dengan kekristenan. Wah bagus.
Gurunda, saya izin mute dulu karena masih di pinggir jalan, Gurunda, masih makan. Boleh, Nanti boleh. insya Allah kalau udah sampai kos-kosan ya, Gurunda. Boleh. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam, Bang Her. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Mau tanya sedikit, Bang. Iya. Untuk apa perjanjian lama itu di kitab tetangga sebelah tuh, Bang? Untuk melancarkan ajaran perjanjian baru, supaya lancar diajarkan konsep-konsep yang mereka bawa, maka diambillah perjanjian lama ini sebagai pemulus misi. Gitu. Kalau bukan untuk diimani, perjanjian lama itu untuk gaya-gaya aja berarti, Bang. Ya itu tadi, untuk supaya bisa mengajarkan perjanjian baru, karena kalau perjanjian baru ini mau diajarkan tanpa ada perjanjian lama, ya sulit diterima. Begitu. Karena sebenarnya perjanjian lama yang mereka maksud ini itu adalah perjanjian baru di tengah-tengah Bani Israel. Gitu. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itulah yang mereka sebut perjanjian lama. Ya, saya sering dengar Bang Zuma gitu. Mungkin Bang Zuma lebih hebat kan, maksudnya lebih hebatnya Abang udah pernah nengok kitab Bible sendiri, udah Abang tengok kayak yang kami. Iya. Assalamualaikum Bang Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Halo saudara Jepek. Jepek dari mana Jepek? Jepek. Oh, oke, Ini itu Bang Bang. Her ini Muslim, Bang Her. Anda Muslim apa Kristen? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Itu aja, Bang, guru-guru semua. Oke, makasih. Bang Andi. Bang. Iya, Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kanda? Dari tadi mantau di bawah saya. Oh? Mantau aja. Cuma kadang-kadang habis beli ini biasa. Habis beli. Agak jauh. Ini lagi nggak enak body aja, jadi banyak konsumsi obat penurun emosi. Kombantrin. Kombantrin. Penurun emosi ya. Gelap katanya. Berapa gitu. hari lagi ya? Kita sampaikan dulu ya Bang Joma ya. Ini tanggal 3, 10 hari lagi ke depan. Teman-teman ya. 10 hari lagi ke depan. Di sini ada Pak Sekjen, ada pembina ya. Bahwa milad kedua api 10 hari ke depan tanggal 13 September mendatang di Jakarta Selatan di Masjid Al-Ittihad Tebet. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan ini diundang dengan hormat kepada antum-antum semua untuk hadir dalam milad kedua api. Waktunya untuk bersilaturahmi itu. Yang nggak sempat datang ya mohon doanya. Yang mau berimpak sedekah silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Di nomornya berapa? 75 kali 51770 Ban Negara Indonesia. Ditunggu, jangan sampai tidak hadir. Itu kira-kira. Ada yang Juga jam pasti hadir berapa? dong. Jam pada duhur sampai selesai. Insya Allah kita bisa sholat asar dan sholat maghrib berjamaah.
Saudara Jepek. Jepek. Tadi sudah naik, Bang. Halo. Jepek. Jepek. Nomor aku ya, ada yang tahu nomor aku di bawah, dicatat aja tuh, ada yang minta. Jepek. Jepek apa ketek namanya tadi? Jepek kan? Kalau saya perhatikan dari tadi Iya Bang Handi. mengenai soal binatang ya, itu kan memang kita manusia ini itu tidak semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu sesuai dengan kondisi badan kita. Allah Maha Tahu karena Allah yang menciptakan manusia itu. Iya. Jadi Allah Maha Tahu bahwa ini loh yang bisa kau konsumsi supaya badanmu sehat. Iya. Jadi diberi aturan, diberi hukum. Betul. Ya, kalau kau makan ini berarti kondisi badanmu nanti rusak. Rusak. Baik secara signifikan maupun secara pelan-pelan, kan begitu. Dan efeknya juga ada pasti itu. Enggak mungkin sang pencipta itu melarang kalau tidak ada efek negatifnya terhadap tubuh kita. Betul apa? Iya. Betul itu Bang Yuma? Betul. Pasti itu. Tapi ada manusia yang tidak mau bersyukur. Ngapain sih mau diatur Tuhan? Orang gemuk kok enak, jalannya pantatnya lebar kan, kelihatannya warnanya bule gitu, terus daging semua gitu, embat aja. Nah, ada manusia kayak gitu juga sih. Ya terserah, nggak dilarang kok. Tapi resikonya adalah kau rasakan bagaimana negatifnya di muka bumi ini dan bagaimana nanti pertanggungjawabannya sesudahnya kan gitu. Iya. Alhamdulillah umat Islam lolos dari situ gitu. Kalau Itulah Islam kira-kira kan perintahnya. Iya jelas perintahnya. Apa sih di bawah ini istilahnya Bang Andi apa? Kalian kita muslim itu ya Banyuwangi, kita itu diatur loh. Iya. Kalau nggak mau diatur jangan menjadi muslim. Betul. Itu aja, sederhana kok. Anda mau memeluk Islam, bersedia untuk diatur. Siapa yang atur? Ya yang menciptakan kita. Kalau Anda nggak mau diatur oleh yang menciptakan Anda, ya jangan jadi muslim. Iya. Atau Ini tema- ada caranya. Ada Ini caranya temanya- Banyuma kalau tidak mau diatur. Gimana? Jadi monyet. Ya, jadi animal aja. Jadi animal. Apa tuh gue bilang? Ini tema berat gak sih? Ringan kan? Berat, susah, berat itu. Masa? Berat bagi orang yang tidak mau jujur, tapi kalau mau jujur enteng, karena di Bible-nya kan ada tertulis segala sesuatu halal bagiku. Ya mestinya enteng kalau dia masuk. Oh iya benar, kami semuanya boleh makan kok. Ngapain Tapi lu urusin gua? muter-muter. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan, betul nggak? Iya, itu dia. Menyembunyikan sesuatu berarti ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan di situ. Kan gitu Bang Handi. Iya, hukum Tuhan kan yang dijalankan oleh Yesus terhadap hukum Taurat kan di sana jelas. Banyak sekali binatang-binatang yang diharamkan kan di sana. Yesus taat, nggak boleh menghilangkan satu titik untuk Bani Israel tapi. Iya. Itu ya. Di luar Bani Israel, kalau kita ada Muslim, ada Al-Quran yang ngatur kan gitu. Nah selain di luar Al-Quran, di luar Bani Israel siapa yang ngatur? Kan kagak ada. Iya. Nah gitu. Jadi bebas. Jadi ada sekat-sekat di sini Bang Juma, kira-kira begitu. Betul Bang Handi, betul. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. kan banyak dibawa Gurunda, tapi nggak ada. Sudah ku tarik kera bajunya naik, nggak ada yang naik. Enggak mau yang naik. Berat kayaknya. Judulnya itu kita ini. Tuhan hoten apa?
Judulnya berat. Berat ya? Ganti tema berarti Bunda. Iya, ganti jangan mau lembut-lembut kamu. Yang ringan-ringan kah? Ringan-ringan supaya naik mereka. Gitu ya. Kita jelas-jelas. Temanya gini aja. Temanya gini Bang Juma. Terserah kamu deh. Itu aja. Terserah kamu. Oten naik bertanya, nanti di mirroring tuh. Suka itu kalau begitu. Atau temanya sen Apa kiri belok temanya? kanan. Sen kiri belok kanan. Ibu-ibu. Apa temanya ini? Bagus. Tema apa yang Temanya bagus? iman dan akal aja. Berat juga ya iman dan akal ya. Iya, karena mereka nggak pakai akal. Sesanya itu kan. Ajaran siapa yang benar atau gimana ya? Sejak kapan Yesus kemana? Multimedia. Tuh satu ini kalau Yesus ajaran siapa yang benar? Masih naik putih-putih. Ini aja sesuai Bible Yesus hamba Tuhan. Ya udah itu aja. Paling basic itu. Ada berani nih. Ada si pendeta si Mamora juga ini. Kalau ada Mau belajar teman-teman di kali bawah, dia. kalau sudah ada Kristen yang naik, kita turun kok. Biar cuma dulu berdua, kan gitu. Kan belum ada ini. Betul. Biar di sini aja. Di sini aja, Bang. Enggak, netizen di bawah marah-marah. Biarkan Bang Juma sendiri katanya. Masalahnya nggak ada Oten. Kalau ada Oten mah nggak apa-apa. Saya di sini sendiri sampai besok, nggak masalah pun. Masalahnya saya sendiri. Ngomong sama siapa lagi kalau sendiri? Beda sama gua ngomong sendiri juga sampai pagi juga kelar. Iya, betul. Ya ada satu ekor enggak Ustaz. Abang kita ini. Ya Allah, mohon maaf. Lanjut. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Guru Juma. Iya, Prof. Apa kabar? Waduh, baik. Rindu dengan Bunda Rahma sudah lama tidak mendengar suaranya. Iya, cuak-cuak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya begitu? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dilanjut dulu. Monitor. Sampai ketemu nanti. Bunda Rahma datang kan tanggal 13? Insya Allah, Pung. Amin. Kalau datang biar ku jemput jadi sopir saya siap. Aduh. Terima kasih. Lah iya kan kalau sudah dijemput itu datang, kan jadi sopir kan bisa. Kita datang, Opung. Datang kan tanggal 13 ini? Insya Allah. Kalau Opung datang, pasti. Lah, kan acara itu di depan rumahku, di Tibet. Oh, ya Allah. Iya. Dekat, insya Allah. Kalau mudah-mudahan situasi aman lah, tidak lagi ada rusuh-rusuh seperti kemarin-kemarin itu. Amin. Itu kita doakan supaya sukses semuanya. Ya Bang Andi ya. Ini ada bagian dapur nih. Dia mau persiapkan menunya kayaknya. Bunda, assalamualaikum. Oh, salah pencet. Enggak. Kenapa enggak bisa posting ulang? Oh, Dilanjut dulu ya Bunda Rahmaya, Bang Juma, Andi. iya. semuanya. Baik, Ya, baik. saya turun dulu. Menyimak Begini. di bawah aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi berdasarkan topik, siapapun yang pernah ada di muka bumi ini, kalau dia masih mempunyai akal sehat, dia pasti menganggap dirinya hamba Tuhan. Nah, itu bagus temanya. Pasti naik. Pasti naik tuh, pasti naik kalau ada Oten di bawah. Tambah babi kecap, gak sukanya. Pasti enak, nanti dia bilang. Iya enak. Apakah babi enak? Enak. Enak, terangkan ke sini gimana enaknya coba. Coba. Pasti nak bilang coba mikir dulu. Apakah babi itu enak? Enak. Ya naiklah sini, terangkan ke kita. Ayo. Tapi di dalam kitabnya Yudaism itu, binatang itu wajib disembeli dulu loh, baru bisa dikonsumsi. Terus babi gimana nyembelinya ya? Nggak punya leher. Ditusuk, nggak disembeli dia ditusuk. Bener apa pengalaman aja. Kan di YouTube tuh banyak. Di YouTube tuh. Di YouTube. Kalau itu guguk dikasih masuk di karung. Aku pernah tetanggakan Oten. Dulu sama sama orang tua. Kalau dia hari-hari perayaan mereka itu guguk dikasih masuk di karung. Baru digebukin. Itu bunyinya berhenti bersuara berhenti digebukin itu. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau berdasarkan topik Bunda, Nabi Isa alaihissalam itu kan hamba Tuhan. Ada kan di Al-Quran itu ya, dia hamba. Kan di Bible juga tertulis Yesus hamba. Ini Nabi ya, kan gitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu hamba Allah, hamba dia. Di Bible tidak ada pun setitik di dalam dirinya para nabi itu setara dengan yang menciptakan dia, kan nggak ada ya cuma ya? Nggak ada. Nggak bisa kan? Nggak ada. Yang saya heran ini anak pemakan babi dibilang anak-anak Tuhan, itu yang saya heran. Berarti nanti kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 nomor 23, berarti Tuhan nanti membakar anak-anaknya semua, kan gitu. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, 18. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Berarti Tuhan membakar anak-anaknya. Tuhan bakar anaknya, bahaya ini. Gimana itu? Bisa begitu? Bisa begitu ya? Nah, iya. Mereka makan babi, tapi mengaku anak Tuhan. Nah, Tuhan datang bakar pemakan babi, berarti Tuhan bakar anak-anaknya. Masalah generasi kejam kali. Seorang ayah membakar anak-anaknya. Kok seorang sih? Mana itu? Ayo silakan teman-teman Kristen, silakan naik. Tidak ada itu. Tuhan turun ke bumi ngapain? Untuk mengampuni manusia. Ya manusia tinggal minta ampun langsung. Ngapain dia turun menjadi manusia? Menjadi manusia, menjadi makhluk untuk menebus dosa manusia. Apakah babi enak? Enak. Enak babi. Kalau di Indonesia ini mayoritas Oten, itu akan mengurangi karyawan di perusahaan pembuat racun atau hama. Ya kan Bang Andi? Kan bagi petani babi itu hama atau bukan? Hama, babi celeng. Hama kan ya? Hama.
boleh nggak dikatakan kalau mereka ini pemakan hama? Bisa nggak? Bisa, karena babi itu kan hama buat petani. Berarti mereka ini pemakan hama gitu maksudnya? Awe, Kurang masalah lebih generasi. seperti itu. Iya. Contoh misalnya rusa ya, contoh rusa itu, kenapa rusa liar jarang ditemukan? Ya karena hukumnya halal. Nah, coba kalau celeng hukumnya dihalalkan, ya jarang juga kita temukan. Oh gitu. Nah, kira-kira itu sih kira-kira logikanya ya. Iya. Dan yang dihalalkan itu memang agak sulit ditemukan oleh semua orang. Pasti mengeluarkan biaya, harus dibelikan gitu kalau nggak ternak sendiri. Tapi yang diharamkan itu ya, di mana-mana itu bertebaran. Bisa gratis kok. Yang penting kalau jalan malam aja ke kelapa sawit, tempatnya anak sawit itu, banyak tuh berkeliaran malam-malam. Bahkan pemburu itu ya di door itu ditinggal aja, ambil aja udah, nggak bayar kok. Yang penting lu bisa bawa pulang. Iya. Berarti mereka ini pemakan hama. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang, cuma ngingetin abang Zuma, ya maaf ya bang, bukan saya sok pinter abangku. Kalau pakai judul ini bang, apakah babi enak? Nanti kayak abang tadi mengatakan, wah babi ini enak, takutnya diedit, dibuat postingan yang tidak bang. Begitu abangku. Iya. Udah cukup sekian gini aja abangku. Saya nyimak di bawah aja bang. Baik. Oke abangku, terima kasih bang. Semoga tetap membentengi ajaran Rasulullah SAW. Semoga milad api sukses. Saya doakan, cuma cukup doa saya bang, tidak bisa ke sana abangku. Siap. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baru naik. Siapa yang namanya? Robi silakan. Robi. Bang Robi. Jadi diganti tema ini. Ya, sepertinya sih permintaan. Permintaan ya. Baik, kita hargai teman-teman. Jadi temanya apa bagus? Jadi gini, Bang Yuma, saya luruskan ya bahwa ini ada yang merelay dan disiarkan langsung. Is oke aja sih, sepanjang dia orang api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kareba dan semua. Alhamdulillah baik, masya Allah. Untuk apologet bisa tidak berkembang juga di Wajo. Iya, tergantung jika teman-teman mau berkembang. Siap. Siapa tahu ada nanti dari teman-teman Bang Suma bisa masuk di Wajo untuk deklarasi atau bagaimana ya. Nanti konten-konten saja. Oke. Baik. Apologet Islam selamat berjuang dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, makasih Bang. Ewaki. Saya turun ya. Iya. Kemana-mana ini arahnya ini tema ini. Udah urus.
Masalahnya itu otennya yang kita pancing keluar, tapi mereka memang yang nggak mau gitu loh. Dikasih materi ringan sulit. Materi yang sulit apalagi. Tapi pertanyaanku nih ringan. Ada Bang Sarul. Sarul, Assalamualaikum. Bang Sarul. Bang Sarul. Waalaikumsalam. Oh, Bang Sarul. Apa yang disampaikan Bang? Bang. Ya ada, saya cuma mau bilang Tuhan itu mitos, jangan diperdebatkan. Apa ini? Apa, Cuk? Islam ya Bang ya, Pak Sarul. Pertanyaan aneh juga Bunda Rahma ini. Bukan Islam dia ini ya, mitos kata. Bukan Islam dia ini. Dia seperti dia kera. Kembaran kera Jangan ini berarti dia. Monyet Bang. Keturunan Udah, monyet. jangan diperdebatkan. Tuhan. Sorry Darwin Tuhan ya, itu dia berasal mitos. dari Iya, engkau ke bawah aja, engkau ke bawah. Apalah Di kalian bawah. debatkan, gak ada gunanya. Biarin dulu Bang, dimainin dulu baru turun. Biarin aja Bang Andi. Kalau dia merasa hebat itu dia ngomong naik lagi kembali. Males aku lihat itu namanya Muslim, tapi otaknya kayak otak kera. Udah lama juga gitu. Gitu tanya Muslim ya Bang, apa ini? Gak fokus. Gak fokus dia. Oh, nama aslinya Alexander. Saya cari di Popo. Bible ini anak Tuhan, tidak ada di Bible ini anak Tuhan tertulis. Perjanjian baru nggak ada. Kalau Anak anak Tuhan. Allah nggak ada anak Tuhan Gurunda. Secara letter tertulis ya, yang ada anak Allah. Orang yang dipenuhi roh Allah disebut anak Allah, itu di Roma tulisan si Paulus. Orang yang dipenuhi roh Allah, orang-orang yang dipenuhi roh Allah bisa disebut anak Allah. Tapi anak Tuhan nggak ada. Anak Theos ya. Ini aku cari-cari. Ya. Mereka mengaku anak Tuhan mana ada kok di sini. Anak monyet. Sorry ya teman-teman, nggak fokus. Netizen itu nggak bisa kita salah. Ya Allah. Ini ada Priwil nih, saya undang nih. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bang Yuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Handi? Kenapa ngundang saya? Oh, kirain tadi Priwil itu tidak mau diatur, ternyata ada antum muslim. Ini juga Priwil bebas. Saya anggota API. Saya anggota API sejak berdirinya API. Wah, keren. Masya Allah. Saya juga WA sama Bang Handi. Bang Handi, kalau saya tanya tentang keanggotaan saya di API, gimana ya? Karena email yang dikirim dari API itu hilang, Bang Handi, gitu. Tapi Bang Handi bilang sabar dulu ya. Udah 5 bulan sekarang. Biasanya kalau hilang itu lapor Abang itu mending 5 bulan. Ada udah 1 tahun lebih bersabar menunggu kartu anggota. Sabar Bang ya, sabar lagi. Ada banyak. Oke Bunda Rahma. Enggak, kalau saya sudah pernah dikirim nomor keanggotaan saya, tapi kehapus gitu. Oke Bang Handi, terima kasih sudah diundang, sudah bisa berhadapan langsung dengan Bang Zuma. Semuanya semoga sehat, selamat berjuang demi Islam dan iman kita. Semuanya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Amelia, syukran. Ini temanya Bang Handi, apakah Oten itu kasih kepada Tuhan, kan gitu temanya. Nah, ini bisa diterangkan kemudian
kalau di Islam itu kan ada yang disebut hablu minallah, hubungan kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah ini tentu punya makna, yaitu ketundukan kepada Allah. Ketundukan ini bisa kita buktikan dengan kita mengikuti aturan mainnya. Apa yang diperintahkan Allah itu yang kita lakukan. Implementasi dari ketaatan itulah yang disebut kasih. Sedangkan kalau ada orang mengaku kasih kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti perintah Tuhan, berarti itu adalah orang-orang yang zolim, orang munafik. Jatuhnya orang munafik atau pembohong, pendusta. Mereka mengatakan kasih kepada Tuhan, tetapi tidak mentaati perintah Tuhan. Itu artinya orang ini pendusta atau penyesat. Bunda Rahma bisa nggak bacakan saya 1 Yohanes 4 nomor 10? Kalau di kita kan atiullah wa atiur rasul. Perintahnya taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Perintah-perintah Rasul. Iya, silakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inikah 1 Yohanes 4:10? Iya. Di situ apa yang dikatakan? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Berarti mereka ini kelompoknya yang mengasihi Tuhan atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Padahal perintahnya Yesus, kasihilah Tuhanmu. Nah, itu perintah pertama, mengasihi Tuhan. Tapi di situ dikatakan bukan kita yang mengasihi, tetapi Allah yang mengasihi kita, gitu. Nah, ini masalah juga. Nah, silakan Bu Handi. Si Cuplis naik lagi. Bang Syarul ini nama aslinya siapa, Bang? Syahrul. Oke, kenapa Anda tadi mengatakan demikian? Kenapa, Bang, alasannya? Ya emang nggak ada itu, mitos itu. Kadang-kadang orang beragama aja. Oke, berarti menurut Anda Tuhan nggak ada? Nggak ada. Oke, berarti Anda menafikan yang ada? Maksudnya? Loh, kata tidak ada itu penafikan bukan? Kata tidak ada itu gimana sih? Loh, ribet banget bahasamu. Kata tidak ada itu merupakan sebuah kalimat penafikan atau tidak? Tidak ada, itu penafikan bukan? Kata-katamu nggak jelas soalnya. Loh, bingung saya. Ini gimana ini Bang Zuma? Dia nggak ngerti penafikan. Penafikan itu penolakan. Saya biasanya kalau bicara dengan orang ateis begitu, kupikir rata-rata itu orang cerdas karena mereka menggunakan kekuatan berpikir di dalam menentukan sebuah keyakinan. Tapi yang ini kok jongkok ya? Lanjut deh. Ya itulah, maksud saya begini loh. Yang namanya tidak ada, kata tidak, diksi tidak itu adalah merupakan sebuah penafikan, ngerti nggak? Ngerti nggak, bro? Ya, penafikan itu loh, kok menurut saya? Gimana nih orang? Lah menurut Anda kata tidak itu bukan penafikan rupanya? Ya kan kamu yang ngomong. Ya saya tanya sekarang ke Anda. Menurut Anda kata tidak itu penafikan bukan? Tahu nggak arti menafikan ya, gitu, tahu nggak? Tidak, kok penafikan sih, gimana sih? Iya, artinya tidak itu menafikan bukan? Ya coba, enggak saya lah, tanya. Gimana? Bodoh kali kamu. Loh, bodoh kali nggak pernah belajar bahasa nih. Saya tunjukkan datanya ya. Nih, bodoh kali loh ini gurunda.
Nih, tak Bodoh kali gimana tunjukin. kau yang bodoh, bahasamu gak jelas, dodol. Iya, loh ini bahasa Indonesia, menafikan tuh bahasa Indonesia, bro. Nih. Nih. Ini nih. Menafikan. Nih dibaca nih. Menafikan itu menolak, menampik, mengingkari, menyangkal. Anda mengingkari Tuhan bukan? Woi. Ngapain saya ingkarin, orang memang gak ada. Loh. Apa buktinya kalau ada? Lah kalau nggak ada kenapa harus menggunakan kata tidak? Ayo. Kalau memang nggak ada, kenapa harus menggunakan kata tidak? Coba gunakan kata lain selain tidak. Ayo. Ayo. Macet. Macet. Coba saya sekarang tanya Bang Handi sekarang. Bang Handi monitor nggak? Bukan macet. Di sini berisik sini tempat saya. Dimaklumi aja dia nggak monitor ya? berisik. Dimaklumi aja dia berisik ya. Gurunda monitor nggak? Ini Gurunda. Saya monitor kok ini. Oh ya, Bang Handi. Bang Handi apakah menafikan Tuhan? Tidak, saya menampilkan. Tidak menafikan Tuhan. Saya tanya Sahrul. Sahrul apakah menafikan Tuhan? Iya. Ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih, Gurunda. Kacau ini. Menafikan aja nggak ngerti dia. Bahasa tinggi menampilkan. Percaya aja, percaya. Menyangkal deh. Ya, atau Dia menyangkal. oten, dia oten, dia otennya itu edit, dia otennya itu dia oten. Aduh. Kenapa itu? Bentar, Bunda Rahma. Bentar. Nggak gini, ente tahu nggak? Kalau ente oten, ente yakin nggak Yesus itu Tuhan? Yesus. Itu karangan-karangan mereka itu. Ya Tuhan bukan kesimpulannya. Orang tuanya saya nggak percaya kok, apalagi Ya Yesus, ya saya tanya Yesus itu Tuhan bukan? Bukan. Oh bukan Tuhan. Berarti Anda tercipta dari mana? Dari mak gua lah. Anda tahu dari mana kalau mak Anda yang menciptakan Anda? Dari orang Apakah tua Anda saya. melihat sendiri? Apakah Anda melihat sendiri? Ya enggak. Oh, enggak melihat sendiri kok dari mak Udahlah, gua. Siapa tahu ngomong dibohongin logika ayo. aja. Ya kalau dibohongin, ayo. Kalau dibohongin, terus kamu mau jangan-jangan yang saya curiga, jangan-jangan Anda keluar dari babi gitu loh. Iya, terus kamu maunya saya mau jawab apa? Bukan itu. Pertanyaan Aneh saya banget adalah yang saya curiga jangan-jangan Anda keluar dari babi bukan dari manusia. Iya, terserah kamu. Ya kalau ngapain kau naik ke sini? Ini diskusi antara manusia bukan dengan babi. Ya suka-suka aku lah, gimana? Ya udah turun. Ini udah turun. Jangan. Taruh dulu ngomong-ngomong sama dia. Rul. Ya udah silakan Bang Adi. Rul. Lu percaya ada Tuhan apa tidak? Enggak, budak banget sih kalian semua. Oh, nggak percaya. Apa yang mau dipercayain? Makhluk halu dipercaya. Berarti yang dia menciptakan alam semesta ini bukan Tuhan. Bukan. Saya yang Terus siapa yang menciptakan alam semesta? Ya nggak tahu kok tanya saya. Ya buang aja Jadi lah. terus oh iya. Jangan dibuang dong, diinjak gitu loh, diinjak. Cek Bang Andi bentar. Bunda. Ya, Aki. Balas chat oi. Oh, sorry. Siap. Chat WhatsApp balas. Siap. Uset kenceng banget tuh. Kores gitu. Dia tidak percaya ada Tuhan. Terus saya tanya, apakah siapa yang menciptakan alam semesta ini kalau bukan Tuhan? Dia bilang nggak tahu. Mending lu nggak hidup di dunia ini deh bro. Ngotor-ngotorin dunia ini, orang kayak lu
Pindah alam di sono. Kok gitu jawabannya? Mati aja bro, mati aja bro. Jadi daripada lu bisa bunuh nggak gua. berguna. Sekarang gini, Tuhan lu juga bunuh gua bisa nggak sekarang? Bisa, Bangsa. bisa. Coba Tuhan lu bunuh Bisa. gua sekarang, bisa nggak? Tuhan lu Bisa, ya tahan udah. untuk anjing. Loh, kok emosi? Wih. Emosi. Makanya bisa nggak Tuhan lu bunuh Menista gua? dia, Tuhan kita katanya anjing. Wih, menista dia nggak apa-apa. Emosi dia. Ya bukan emosi, kamu yang tolol. Lo Coba emosi. Tuhan lu bunuh gua. Gini aja Tuhan lu bunuh gua bisa nggak? Nggak usah deh Tuhan Matiin bunuh lu lu. ya. Rumah lu di mana? Gua wakili Tuhan gua. Rumah lu di mana? Takut. Rumah lu di mana? Gua wakili Tuhan gua. Ngapain lu Takut mati ya. Saya kan nggak urusan manusia. Takut mati. Takut mati ya. Saya kan nggak urusan manusia. Iya takut mati kan? Iya, gue ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Tuhan gua. Aku wakili Tuhanku. Alah, Habisin ngayal lu, kamu. enggak? Iya, rumahmu di mana? Coba, berani nggak? Nggak usah, saya nggak ada urusan sama kamu. Takut. Tuhan lu Iya, bisa bunuh gua nggak? takut. Takut nih. Tai nggak jelas lu. Ngapain lu naik ke sini kuculuk? Kenapa dia nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa? Karena dia sering pernah diseruduk babi karena kepalanya benjol, pernah diseruduk sama babi gitu. Itu masalahnya. Kenapa saudara nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu memang bukan makhluk. Kalau hanya mengandalkan matamu yang katarak itu memang kau nggak bisa lihat. Tuhan itu bisa ditahu ada atau tidak ada dengan adanya kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita ini. Yang menciptakan kita dialah yang disebut Tuhan. Jadi kalau Anda menggunakan mata untuk melihat, ya pakailah matamu untuk melihat kelopak matamu itu. Bisa nggak? Benda yang paling dekat dengan matamu itu dulu engkau melihat. Kelopak mata bisa kau lihat? Nggak bisa kan? Padahal alat yang kau pakai untuk melihat itu adalah mata. Tetapi kelopak matamu coba tutup gini, bisa nggak kau lihat? Nggak bisa. Apalagi Tuhan. Gitu saudara logikanya. Dia nggak pakai logika, Gurunda. Berarti cocok lah saya bilang tadi dia kerah. Gak ada Tuhan, tapi tiap hari kulitnya mulai keriput, giginya mulai permisi satu persatu. Berdiri udah mulai gemetaran. Gak ada Oten kan? Halo, selamat malam, saudara Hairul. Hairul, saudara Hairul. Halo. Kita kasih tema yang paling ringan pun tidak ada. Lalu maunya apa ini saudara Oten ini? Apa sudah gulung tikar gitu? Atau ada seruan, jangan lagi masuk ke komal TikTok, hentikan. Kalian akan terpengaruh untuk meninggalkan agama kita gitu. Bisa jadi kan ya? Sampai mereka jarang muncul, jarang nongol. Ada seruan, bisa jadi. Halo, selamat malam, saudari Limbong. Apara kareba? Salah pencet. Hah? Macet? Ya, Macet di mana, Bang? salah pencet. Macetnya di mana? Salah pencet Gurunda, salah pencet. Bunda Rahma. Iya, oke. Thank you. Masya Allah.
turun ke aja ya. Iya bang, hati-hati di jalan. Cuman saya suka namanya tadi, abang ini, Limbong. Itu orang mana itu pakai pam itu Limbong? Tator. Tator ya? Iya. Hmm. Kenapa gurunda ini orang Karesteng ini mesti orang Israel yang diambil itu jadi Tuhan, yang lain kayak kan banyak yang disalib-salib itu. Banyak disalib-salib. Iya, kalau kita lihat cerita atau sejarah-sejarah itu dari zaman purbakala itu banyak yang disalib. Sama Yesus, memang hukuman mati bagi syukran. Roma itu ya penyalib. Ya mungkin karena nampak bagi mereka mukjizat Yesus itu, Bun. Jalan di atas air. Kan itu keren itu. Tapi ada kadal jalan di atas air. Namanya kadal Yesus ya. Hah? Ada kadal Yesus. Mau kita lihat Ki. Coba, Bang. Kayak itu gue bilang itu karistik. Mana coba lihat, Bang, kadal air sembarang tong. Coba kadal air, kadal Yesus. Nanti bijar. Siapa yang kasih nama tahu begitu? Aku tahu dari siapa ya. Dari dia mami yang bikin. Berurusan kok karistik. Siapa yang kasih nama begitu? Lihat mana nih teh. Mana lagi nih. Ngarang juga bener Rahme nih. Baca kadal Yesus teh. Iya. Ada kadal Yesus. Kok bisa begitu, Bun? Ini kadal bisa tuh jalan di atas air Yesus bisa jalan, jadi dibilang kadal Yesus. Siapa yang kasih nama begitu? Mami, tinggal ku buka ini saya ini Google ya. Naga pana. Udah cukup lah bunda itu Oh sudah. Dari malam gambar nih ya, telanjang saya di band. Dede ya Allah. Iya itu saya ketawa lucu aja. Ada tamu nih, Dragon, silakan. Ketawa saya lihat bener sama gue bilang, ai ditegur kini ha. Betul. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang, saya Muslim, mau nanya boleh nggak? Apa itu Bang? Boleh. Yang penting jangan matematika. Enggak. Kalau merokok itu menurut Muslim gimana ya Bang? Haram atau gimana Bang? Kalau dalil pengharamannya itu nggak ada. Haram kalau kecuri Bang, rokoknya. Tapi kalau dia merujuk kepada manfaatnya, misalnya apa ya? Karena kita nggak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak ada diharamkan. Tapi menzolimi diri sendiri itu kan dilarang. Oh ya. Dilarang. Berarti dengan kata lain kalau rokok itu tidak bermanfaat bagi seseorang, misalnya rokok itu cuma merusak diri seseorang, itu haram. Berdasarkan dalil tadi, tapi bukan berarti ada pengharaman rokok itu ada, nggak ada. Nah, ada juga orang yang merokok baru bisa beraktivitas. Ada orang bisa menyelesaikan masalah dengan rokok. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya merokok juga. Saya nggak merokok Bang. Saya nggak merokok karena menurut saya bagi pribadi saya lebih banyak ruginya daripada untungnya kan gitu. Iya betul Bang. Oh berarti termasuk haram lah Bang ya? Tidak ada dalilnya yang langsung mengharamkan abangku. Oh nggak ada dalilnya ya? Iya. Jadi saya tidak berani mengatakan rokok itu haram karena tidak ada dalilnya pengharamannya. Itu bisa dikatakan makruh nggak Bang? Boleh. Boleh ya.
Oh iya iya iya. Boleh. Ya bang, itu aja bang mau nanya. Baik. Maaf ganggu ya bang. Siap. Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau misalnya rokok itu apa ya, buruk bagi seseorang, ya itu haram. Misalnya sudah kena paru-paru, tetap aja merokok, ya itu haram jadinya. Tapi kalau tidak mendatangkan sesuatu yang buruk bagi pemakainya, ya itu juga tidak ada dalilnya langsung rokok itu haram. Tapi kalau rokok mutlak membunuh manusia, ya haram lah jadinya. Gitu. Tidak ada nyawatin muslim lagi ini. Mana dia? Turun lagi. Kalau misalnya ada orang merokok, bisa menyelesaikan masalah yang bermanfaat bagi banyak orang, dan tidak memberikan sesuatu keburukan bagi orang tersebut. Ada nggak dalil haramnya? Nggak ada. Kecuali hal itu buruk untuk dirinya. Tapi kalau dia mendatangkan kebaikan, ya silakan aja. Misalnya ada orang yang memiliki kewajiban untuk membuat satu rumusan-rumusan yang berguna bagi bangsa, berguna bagi agama. Nah, dia harus begadang. Begadangnya itu harus ditemani dengan rokok, dan dia sehat. Rokok itu tidak berdampak buruk padanya. Ya, dia tidak haram. Tapi kalau sudah masih hisap juga, ya itu sudah haram itu. Begitu teman-teman. Maka itu tergantung situasi. Karena tidak ada data rokok haram. Itu enggak ada. Ini karestem ini dari namanya Jack Regar. Selamat malam Pak Jack. Assalamualaikum. Namamu Jack? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini daripada Regar? anu kan cuma Regar? ya anu saja kan. Ya Bang. Regar, Kristen, Muslim? Alhamdulillah saya Islam kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya melihat itu nggak ada Kristen yang naik, saya mau coba naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga. Si kalian mau bertanya gitu sama abang Juma ini. Kalau boleh dah. Jadi bertanya jangan ke Piki ya. Ya silakan. Oh tidak. Aku duluan apa Bang Jack duluan ya? Yang mana duluan ini? Bang Regar aja yang duluan. Kayaknya Bang Regar perlu banget ini. Oh gitu ya. Gini Bang Handi, kita sudah pernah bicara sebenarnya di saat dulu tapi itu lain itu. Aku mau bertanya sama Abang Juma ini mengenai orang tua kita, kan sakit ini udah tua juga. Dan kita doakan dihapuskan dosanya, diampuni gitu kan, masih hidup dia. Gimana itu Bang Juma? Katanya kan udah meninggal baru. Apanya tuh? Orang tua saya kan sakit Bang, jadi saya selalu mendoakannya tiap saya sholat, setiap hari, setiap saya sholat, selalu saya doakan dia disehatkan dan juga ampuni segala dosanya. Jadi kan saya meminta doa ini kepada Tuhan untuk diampuni dosanya, dan dia kan masih hidup Bang gitu, nah belum meninggal gitu. Gimana itu kira-kira? Apa nggak bisa, nggak perlu gitu cara berdoanya atau gimana Bang? Ya perlulah. Kita aja ini masih hidup juga berdoa minta diampuni dosa-dosa kita. Oh, gitu Muslim ya? Kan orang tuanya kan Muslim. Iya Bang, memang iya. Oh iya, saling mendoakan. Doa anak soleh itu kan penting. Iya, tapi bukan kan kalau sehat oke lah. Tapi kalau dosa diampuni memang bisa juga ya? Bisa. Kenapa tidak? Iya. Boleh.
Itu aja Abangku Juma. Boleh aku berkata-kata dengan kepada Abang Juma? Aku senang sekali loh bisa berbicara dengan Abang Juma ini. Boleh, boleh. Begini Abangku, sebenarnya aku jujur saja Bang, saya berterima kasih banyak kepada Abang Juma telah hadir di layar HP saya, begitulah. Dengan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan Abang di depanku. Iya. Kami yang seleting lah misalnya. Kami diam-diam menyaksikan Abang sendiri-sendiri di waktu selanjutnya gitu, kami saling menyuruh, udahlah, sholatlah, sadarlah kau. Kalau kau belum mengerti juga tonton dulu. Juma itu ada itu di YouTube katanya. Ternyata kami sudah menonton diam-diam masing-masing. Aku juga sudah menonton, mereka juga mereka juga sudah disadarkan rupanya Bang. Walaupun gimana ceritanya, Abang banyak menyadarkan kami. Alhamdulillah Abangku. Alhamdulillah, Masya Allah. Dulu saat itu Abangku, aku pernah bertemu di TikTok inilah dengan Bang Handi, dengan Bang Ardiansa. Dulu saya pernah ingat itu, saya adalah Islam yang sangat ragu. Saya bilang gitu. Langsung mereka tuduh saya kafir pada saat itu. Ya memang kafir saya itu. Tapi ya begitulah. Memang saat itu aku ragu sekali Bang. Saya termasuk orang-orang yang mempercayai agama itu semuanya sama. Gitu dulu saya Bang. Tapi setelah Abang selalu muncul walaupun tidak saya cari di HP saya. Waduh, sungguh Abang sangat banyak menyadarkan kami. Alhamdulillah Bangku. Sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin, amin. Makasih Bang Regar. Amin. Doa yang sama ya. Amin ya Allah. Iya. Kalau Abang ya, dan semuanya Bang Handi mohon maaf Bang ya dulu, atau Bang Ardiansa aku minta maaf Bang, aku dulu memang salah. Pada saat itu aku belum tahu memang. Tunggu aku. Tapi aku disebutnya kafir, aku emosi benar hari itu sungguh. Tapi kalau ini enggak lagi Abangku. Oh, ini Bang Regar yang di Zoom dulu. Bukan ya? Di sinilah tetap di apa namanya ini, setahun lalu di TikTok, tetap di TikTok nih lah. Cuman pada saat itu aku baru buat akun gitu, aku mau masuk karena aku sebenarnya Abangku cuma gini Bang, aku ingin berbicara sama Abang dari dulu nih. Aku buatlah akun TikTok. Kalau tanpa itu sungguh tak aku buat akun TikTok ini, sungguh demi Allah tak ada niat aku bertiktok ini. Tapi aku melihat Abang ini, aku ingin bicara dari situ sampai sekarang rupanya tidak sampai. Aku takut Bang naik berbicara dengan Abang. Sungguh takut sekali aku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abangku. Alhamdulillah. Sama-sama Bang Regar. Sudah bersahutan Abangku. Semoga sehat selalu Abangku ya. Amin, amin. Panjang umur Abangku. Oke, amin, amin. Insyaallah, amin. Ilmunya Abangku, ekonominya segalanya lah. Amin. Kuatlah Abangku. Mantap Abangku. Makasih Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjek. Halo. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan? Ya sedikit aja. Bang Juma sih saya sudah lama kan dengar Bang Juma. Ini Bang, saya sering-sering dengar bahwa Yesus itu kan katanya juga anak domba, ya kan? Terus di ayat yang populer itu kan saya diutus untuk domba-domba yang hilang di antara Bani Israel. Jadi pertanyaan saya, jadi saya bingung yang mana Yesus itu dia gembala atau domba sebenarnya? Itu saja Bang. Mohon penjelasannya Bang ya. Iya. Oke, itu aja. Iya. Dia juga disebut, iya. Dia disebut domba itu karena di situ cakupannya mau dijadikan sebagai kurban. Karena orang Yahudi itu diperintahkan berkurban domba, binatang, maka di dalam kitabnya mereka Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menghapuskan dosa dunia. Maka dia disebut sebagai domba, diidentikan dengan domba karena akan menjadi penebus dosa. Kemudian kapan mereka menyebutnya gembala? Karena Yesus itu
membimbing Bani Israel yang disebut domba. Nah, orang-orang di luar Bani Israel menyebutnya gembala karena ya motongnya dibilang domba bedeng. Motongnya dibilang domba. Karena mereka juga pingin disebut domba, ya maka Yesus disebutnya gembala, gembala yang baik, begitu. Padahal dia hanya gembala untuk domba Bani Israel. Di luar Bani Israel itu nggak ada domba. Dompala kalau di luar Israel itu. Gitu Bang. Oke lah. Oh iya, boleh satu lagi Bang, tanya. Iya. Nah, ini kan kalau dari judulnya Bang ini kan tentang kasih orang Kristen. Ini kan sering banyak sekali nih apologet dari sebelah ini kan sering-sering menghina, memfitnah. Kok ajaran kasihnya tidak dilaksanakan begitu? Ya mungkin karena itu cuma aksesoris saja. Bagaimana caranya mau kasih sementara dia untuk datang ke Indonesia aja dengan cara begitu. Itu cuman ya bagi orang-orang yang tidak ngerti sejarah bisa jadi terpedaya. Tapi orang yang paham ya nggak mungkin, karena kita tahu